bulan lalu. Nah, bagaimana perkembangan dan kemajuan dari beberapa permasalahan ini? Kita akan tanyakan kepada Bapak Hadi Cahyanto yang sudah bergabung bersama kami secara daring, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selamat pagi, Pak Hadi. Selamat pagi, Mas Timothy. Apa kabar? Kabar baik, Pak Hadi. Semoga Pak Hadi juga kabar baik. Terima kasih, Pak Hadi, atas waktunya bersama kami di Kompas TV pada pagi hari ini. Pak Hadi, saya langsung saja ingin mengetahui, sebulan setelah menjabat Menteri ATR dan BPN ini atau Kepala BPN, apa Pak program baru Bapak sejak awal masa jabatan ini? Baik, sebagaimana amanat Bapak Presiden, kita harus segera menyelesaikan 3 persoalan di bidang agraria dan tata ruang tersebut. Yang pertama adalah menyelesaikan pendaftaran 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah menyelesaikan konflik atau sengketa tanah yang saat ini marak terjadi di masyarakat. Baik itu tumpang tindih, baik itu sertifikat ganda, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saya diperintah Bapak Presiden untuk membantu menata tata ruang yang ada di ibu kota negara. Dan 3 hal tersebut menjadi concern saya dan akan saya laksanakan dengan koordinasi seluruh instansi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak Hadi, yang sempat ramai kemarin ini soal layanan sertifikasi tanah di akhir pekan. Nah, sejauh ini realisasinya bagaimana, Pak Hadi? Ya, jadi begini, ketika saya baru saja dilantik oleh Bapak Presiden, saya langsung ke lapangan. Karena saya harus tahu apa yang terjadi di lapangan, konteksnya apa. Dan saya tanya di sana langsung kepada masyarakat terkait adalah untuk pengurusan sertifikat. Yang pertama adalah masyarakat merasa takut. Karena apa? Karena berbelit-belit untuk mengurus sertifikat. Itu adalah pandangan masyarakat. Saya terima. Kemudian yang kedua, ada sebagian masyarakat yang mengatakan, saya tidak punya waktu Pak kalau untuk mengurus sertifikat sendiri, karena hari Senin sampai dengan Jumat, saya harus dinas. Nah, akhirnya apa? Kelompok masyarakat tersebut menggunakan kuasa untuk menyelesaikan sertifikat, baik sertifikat hak, peningkatan hak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya menghimbau langsung kepada masyarakat, agar masyarakat mengurus sendiri sertifikatnya. Dan saya berikan pelayanan khusus untuk masyarakat adalah memberikan loket prioritas. Dan saya berikan karpet merah untuk masyarakat yang mau mengurus sendiri. Dan di sana saya perintahkan kepada seluruh pegawai bahwa layani masyarakat dengan baik, dengan senyum, berikan informasi dengan sebaik-baiknya agar masyarakat semua juga tenang. Ini bagian dari edukasi saya kepada masyarakat supaya masyarakat juga menyadari betapa mudah sih kita mengurus sertifikat tersebut. Nah, itu adalah dari image masyarakat tadi yang berbelit-belit. Yang kedua adalah saya juga mewadahi masyarakat yang memang bekerja hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga saya berikan waktu hari Sabtu dan Minggu untuk buka. Ini adalah khusus untuk wilayah-wilayah yang memang kepadatan pelayanannya, frekuensi pelayanannya itu tinggi, sehingga Sabtu Minggu harus buka. Dan di lapangan saya cek, mereka berjalan dengan baik, masyarakat juga beruyun-uyun dan merasakan juga senang, karena ternyata mengurus sertifikat dengan mandiri itu jauh lebih mudah daripada harus melalui kuasa. Gitu. Jadi memang lebih didorong mengurus sendiri Pak ya, lebih tidak rentan ada masalah ya Pak, mungkin ini untuk diketahui oleh masyarakat Pak, dibanding dikuasakan kepada orang lain. Iya, pasti. Kalau dengan kuasa kemungkinan bisa juga harusnya udah selesai hari ini, bisa ditahan. Ya, ini kemungkinan terjadi di lapangan. Kemungkinan juga harus mengeluarkan dana tambahan. Kalau dengan sendiri, ya sesuai dengan yang ada di lapangan, saya tanya habis 50.000 karena harus beli materai dan sebagainya, dan tidak lebih dari itu. Jadi masyarakat akhirnya pahamlah, dan kami terus lakukan sosialisasi dan edukasi ini kepada masyarakat supaya masyarakat juga mau mengurus sertifikatnya sendiri. Untuk apa? Adalah untuk mengurangi resiko adanya mafia tanah. Ya, nah kita masuk ke sana Pak Hadi, mengenai tetap masih ada maraknya kasus mafia tanah yang sebelumnya sudah kita dengar, bahkan kasus-kasus yang lama pun kita dengar, kasus baru masih kita dengar juga. Apa sejauh ini langkah yang sudah diambil Pak Hadi untuk menyelesaikan kasus-kasus mafia tanah ini? Baik,
mafia tanah itu tidak akan bekerja sendiri. Mereka sistematis bekerjanya. Mulai dari oknum kepala desa mengeluarkan PM1, kemudian juga bisa oknum dari Badan Peternak Nasional, juga bisa juga oknum dari yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kami juga memberikan wanti-wanti kepada anggota BPN untuk tidak melakukan hal yang tidak terhormat. Dan apabila melakukan tindakan kesalahan, maka saya tidak akan memberikan toleransi. Pasti akan saya copot, saya proses, kalau inkrah, maka akan saya pecat. Itu adalah pesan saya kepada seluruh anggota saya di Badan Peternak Nasional. Namun demikian, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat juga, hati-hati dengan masalah mafia tanah ini. Karena mafia tanah ini, saya ingin gambarkan bahwa secara sistematis, mereka ada bandarnya, seolah punya tanah. Kemudian ada penyandang dananya. Setelah itu dia bermain dengan oknum BPN. Dia bisa memanipulasi tanah yang harusnya bukan miliknya, dia ganti namanya, dia mengganti data fisik maupun data yuridis, sehingga pemiliknya pun kadang kaget, loh, kok tanah saya sudah dimiliki orang lain. Nah, ini yang harus saya jaga, dan saya sudah tahu pola mainnya, modusnya sudah tahu.